Sobat SS Media, dalam episode 9 in 1 kali ini, kita akan membahas tentang dampak ekonomi terhadap sektor bisnis makanan dan minuman selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor bisnis makanan dan minuman. Berbagai pola konsumsi dan kebiasaan belanja mengalami pergeseran selama bulan suci ini, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi terhadap sektor ini. Langsung saja kita simak ya. Inilah 9 hal tentang bulan Ramadan dan dampaknya terhadap sektor bisnis makanan dan minuman versi 9 in 1. Peningkatan konsumsi dan penjualan. Selama Ramadan, konsumsi makanan dan minuman mengalami lonjakan yang cukup besar, dengan peningkatan sekitar 50 hingga 100% dibandingkan bulan biasa. Hal ini terutama terjadi pada waktu berbuka puasa dan sahur, di mana masyarakat cenderung mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Restoran, catering, dan toko makanan mengalami peningkatan pesanan yang signifikan. Banyak keluarga juga memilih untuk membeli makanan siap saji atau berbuka di luar rumah, yang berkontribusi pada meningkatnya pendapatan bagi para pelaku usaha kuliner. Lonjakan permintaan produk tertentu. Beberapa jenis makanan dan bahan makanan mengalami peningkatan permintaan yang signifikan selama Ramadan. Produk seperti roti, ayam, buah kering, susu, dan kurma menjadi pilihan utama masyarakat. Kenaikan permintaan ini dipicu oleh kebutuhan akan makanan bergizi dan mengenyangkan untuk berbuka dan sahur, serta tradisi konsumsi makanan tertentu yang hanya populer selama Ramadan. Peningkatan pendapatan usaha mikro. Ramadan membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, terutama pedagang makanan dan minuman di pasar tradisional, warung, dan penjual takjil di pinggir jalan. Permintaan yang tinggi terhadap berbagai jenis makanan berbuka puasa meningkatkan pendapatan mereka 30 hingga 40%. Banyak pedagang yang hanya berjualan selama Ramadan mampu meraup keuntungan yang cukup besar dalam waktu singkat. Hal ini mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang ditawarkan selama bulan Ramadan. Fluktuasi harga saham perusahaan makanan dan minuman. Tidak hanya berdampak pada pelaku usaha kecil, Ramadan juga memengaruhi pasar modal, khususnya saham perusahaan di sektor makanan dan minuman. Kenaikan konsumsi selama Ramadan seringkali mendorong kenaikan penjualan dan laba perusahaan di industri ini, yang kemudian menarik perhatian investor. Banyak investor yang membeli saham perusahaan makanan dan minuman menjelang Ramadan dengan harapan harga sahamnya akan meningkat akibat tingginya permintaan. Namun, fluktuasi harga saham ini juga bisa terjadi akibat berbagai faktor lain seperti ketersediaan bahan baku dan kebijakan ekonomi. Peningkatan aktivitas industri kecil.
industri kecil dan rumahan berkembang pesat selama Ramadan, terutama di sektor kuliner. Banyak ibu rumah tangga atau individu yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan makanan khas Ramadan, seperti kolak, es buah, dan aneka kue kering. Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, fenomena ini juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung, seperti pemasok bahan baku, jasa pengemasan, dan layanan pengiriman makanan. Peningkatan aktivitas e-commerce dan retail. Perubahan pola belanja masyarakat selama Ramadan juga terlihat dalam meningkatnya transaksi di sektor e-commerce dan retail. Konsumen lebih sering berbelanja makanan, minuman, serta kebutuhan lebaran melalui platform online. Banyak marketplace dan toko retail yang menawarkan promo dan diskon khusus Ramadan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Penjualan produk makanan dan minuman di e-commerce meningkat tajam menjelang berbuka puasa, karena banyak orang yang mencari opsi makanan praktis dan lezat secara daring. Pengaruh terhadap sektor logistik dan transportasi. Peningkatan konsumsi dan belanja makanan selama Ramadan turut memengaruhi sektor logistik dan transportasi. Pengiriman bahan baku makanan ke pasar dan restoran meningkat. Begitu juga dengan layanan pengiriman makanan online yang mengalami lonjakan pesanan. Selain itu, menjelang Lebaran, distribusi makanan dalam jumlah besar ke berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan logistik yang harus memastikan kelancaran suplai tanpa mengorbankan kualitas produk. Perubahan pola konsumsi dan kebiasaan belanja. Selama Ramadan, masyarakat cenderung mengalokasikan anggaran lebih besar untuk belanja makanan dan minuman dibandingkan bulan biasa. Pola konsumsi bergeser dari makan 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari dengan porsi lebih besar. Selain itu, kebiasaan belanja juga mengalami perubahan, dengan frekuensi belanja meningkat, terutama pada sore hari menjelang berbuka puasa. Toko dan pasar ramai dikunjungi orang yang mencari bahan makanan segar atau hidangan siap saji untuk berbuka. Peningkatan belanja makanan dan minuman. Dalam kegiatan pasar modal di masyarakat, perusahaan makanan dan minuman seringkali mengalami peningkatan omzet selama Ramadan, yang kemudian tercermin dalam laporan keuangan mereka.
Hal ini mendorong kenaikan kepercayaan investor terhadap sektor ini, yang bisa berdampak pada peningkatan nilai saham perusahaan terkait di pasar modal. Kinerja perusahaan-perusahaan ini seringkali menjadi indikator pertumbuhan ekonomi selama Ramadan, karena mencerminkan daya beli masyarakat dan permintaan pasar yang tinggi. Ramadan memberikan dampak positif bagi sektor bisnis makanan dan minuman melalui peningkatan konsumsi, penjualan, dan aktivitas ekonomi yang terkait. Mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar, semua mendapat manfaat dari lonjakan permintaan selama bulan suci ini. Namun, tantangan seperti lonjakan harga bahan baku dan distribusi yang lebih kompleks juga menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha. Dengan strategi yang tepat, bisnis di sektor makanan dan minuman dapat memaksimalkan peluang yang ada selama Ramadan untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.